that Thailand and Indonesia can be the host in someday. Come on, Indonesia, you have the population. Ya, demi meraih label Raja ASEAN, Timnas Indonesia secara resmi telah menantang Timnas Thailand di laga uji coba. Seperti kita tahu, hingga saat ini, tahta Raja ASEAN masih dipegang oleh Timnas Gajah Putih Thailand. Di balik itu juga, antara Indonesia versus Thailand sudah sangat lama sekali tidak bertemu di ajang resmi. Hal inilah yang membuat PSSI ingin segera bertemu dengan sang pemegang rekor Piala AFF tersebut. Saat ini, PSSI sudah mengirim surat secara resmi kepada Federasi Thailand. Namun, kata Sumarji, sampai saat ini, Federasi Thailand atau PAT belum membalas surat dari PSSI. Memang sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa Malaysia juga ingin beruji coba melawan Timnas Indonesia. Namun tampaknya, PSSI lebih tertarik beruji coba melawan Thailand ketimbang Malaysia. Saat ini, Timnas Thailand berada di ranking 101 tangga FIFA dunia. Untuk harga skuadnya, Timnas Thailand berada di angka 167,30 miliar. Jika dibandingkan dengan Indonesia, ranking FIFA Thailand masih di atas Indonesia. Namun jika membandingkan harga skuad, Indonesia berada di atas Thailand. Saat ini, harga skuad Garuda berada di angka 187,72 miliar. Ya, tentu menarik dinantikan laga uji coba tersebut. Apalagi saat ini, Thailand masih memegang Raja ASEAN. Jika Indonesia bisa mengalahkan Thailand di ajang resmi, maka secara otomatis Raja ASEAN akan berpindah kepada pasukan Garuda. Someday. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. And Thailand. Sementara itu, beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia saat ini membutuhkan kemenangan saat melawan Irak dan Filipina. Satu kemenangan saja yang didapatkan sudah cukup bagi skuad Garuda untuk lolos ke ronde ketiga. Saat ini Timnas Indonesia duduk di peringkat kedua dengan mengemas 7 poin, tertinggal 5 angka dari Irak di posisi pertama. Di posisi ketiga ada Vietnam yang baru mendapatkan 4 poin, dan di peringkat terakhir diduduki Filipina dengan 1 angka. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri menegaskan bahwa dirinya telah mengintip peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Arsitek asal Korea Selatan itu akan bekerja keras agar Indonesia bisa lolos ke ronde selanjutnya. Selanjutnya, ada kesempatan ke Piala Dunia 2026. Saya akan mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kami bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan mengusahakannya, ujar Sintayong. 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고. Di balik itu, pemain Persib Bandung Mark Klok sangat terpukul usai tahu dirinya tak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Sintayong untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti kita tahu, Mark Klok tak pernah absen ketika membela Timnas Indonesia. Namun pemain-pemain keturunan Eropa terus berdatangan hingga dirinya harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa, apalagi setelah tampil bagus bersama Persib. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi, saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama Timnas. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, ujar Mark Klok. Ya, jelang hadapi Timnas Irak di Stadion GBK, skuad Garuda 100% bertransformasi menjadi tim yang paling menakutkan di ASEAN. Bahkan media ASEAN menyebut jika skuad Garuda full tim di kejuaraan AFF, maka asuhan Sintayong bisa dengan mudah mendapatkan 10 piala AFF sekaligus. Ya, namun tujuan Sintayong bukanlah AFF. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin membawa sejarah bagi Indonesia, yaitu membawanya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum menuju ke sana, skuad Garuda harus bisa mengalahkan Timnas Irak di GBK nanti. Pertanyaannya, apakah kualitas skuad Garuda saat ini sudah cukup untuk mengalahkan Timnas Irak? Mari kita bedah kekuatan Indonesia saat ini.
Ya, jika mengacu kepada transformasi skuad Garuda saat ini dengan 14 pool pemain keturunan, sepertinya sudah cukup siap untuk menjegal Irak. Saat ini, PSSI sedang mengebut proses 3 pemain keturunan, yaitu Martin Paes, Jean Revens, dan Calvin Perdong. Sintayong juga berharap 3 pemain ini bisa diturunkan melawan Irak dan Filipina nanti. Ya, saat ini, berkat ketambahan amunisi pemain keturunan seperti Tom Haye, Orat Mangun, dan Nathan Joaon, harga pasar timnas Indonesia senior melonjak tajam, bahkan mengalahkan timnas Irak sendiri. Saat ini, transfer market Indonesia berada di angka 187,72 miliar. Ini belum termasuk Martin Paes, Jean Revens, dan Calvin Perdong. Mungkin jika mereka sudah terdaftar, harga pasar Indonesia bisa menyentuh 300 miliar. Ya, kita bandingkan dengan lawan Indonesia nanti. Saat ini, harga pasar timnas Irak berada di angka 180,77 miliar. Kini, perbedaan Irak dengan Indonesia hanya berbeda di ranking FIFA saja. Saat ini, Indonesia berada di ranking 134 dunia, dan timnas Irak berada di ranking 58 dunia. Memang, Indonesia masih kalah kualitas dan juga dibobol 5-1 di leg pertama di kandang timnas Irak. Namun pada saat itu, seperti Tom Haye, Jai Ijes, Nathan, Orat Mangun belum bergabung bersama Indonesia. Namun pada laga kedua melawan Irak nanti di GBK, pelatih Irak akan sedikit terkejut dengan amunisi baru skuad Garuda, yaitu Tom Haye, Jai Ijes, Orat Mangun, Nathan Joaon, Martin Paes, Calvin Perdong, dan Jean Revens. Total ada 7 wajah baru yang dilihat pelatih Irak nanti. Dengan 14 pemain keturunan Indonesia ini, Sintayong optimis bisa membalas kekalahan 1-5 di kandang Irak kemarin. Jika kalahkan Irak dan Filipina, ranking FIFA Indonesia bisa mendekati 100 besar. Ya, ranking FIFA timnas Indonesia bisa melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan, skuad asuhan Sintayong bisa naik 7 posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia jika menyapu bersih 2 laga di atas. Tentu masuk 100 besar tangga FIFA bukan hal mustahil bagi Indonesia. Bahkan dengan skuad yang super mewah ini, Indonesia bisa menggeser Thailand dan timnas Vietnam di ranking FIFA. Bahkan anggota EXO PSSI Arya Sinulinga juga sangat optimis dengan skuad Garuda saat ini yang super mewah, bahkan membuat kapten timnas Belanda terkejut dengan perubahan jajaran skuad Garuda yang dihuni ex pemain timnas Belanda. Tahun ini pula, bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya, ujar Arya Sinulinga. Di balik itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah ada jadwalnya, akhir bulan ini Timnas Indonesia bakal berkumpul. Ini kan kalender FIFA, amanlah, ujar Sumarji. Ya, dengan ini, menarik dinantikan melihat kualitas tim termahal di ASEAN ini. Mampukah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Terus ia sebut Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 karena punya 20 pemain kelas atas Eropa. Ya, Philippe Troussier tiba-tiba memberikan pendapatnya tentang perbandingan skuad Indonesia dan mantan timnya timnas Vietnam yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai Vietnam hanya memiliki 2 pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Saya pikir tim yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di tim Vietnam hanya ada 2 orang yang memenuhi. Pemain teratas adalah Hoang Duc dan Bui Hoang Vietnam. Saya rasa mereka punya kemampuan bermain sepak bola top Eropa. Namun sayangnya, timnas Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu, ujarnya. Ya, sebaliknya, Troussier menilai timnas Indonesia memiliki sederet pemain kelas atas. Bahkan ia memprediksi Indonesia akan merajai ASEAN ke depannya. Sebaliknya, timnas Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita mempunyai 20 Hoang Duc atau Vietnam, timnas Vietnam pasti bisa berpartisipasi di Piala Dunia, ujar mantan pelatih timnas Vietnam tersebut.
Ya, pelatih Prancis tersebut memuji kualitas anak asuhan Sintayong. Terus ia menegaskan, Indonesia memiliki 20 pemain yang mempunyai kualitas Eropa di tubuh timnas Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan, jika Vietnam memiliki 20 pemain kelas Eropa seperti Indonesia, ia menyebutkan bisa membawa Vietnam lolos ke Piala Dunia. Namun sayangnya, Vietnam hanya memiliki 2 pemain saja yang memiliki kualitas di atas rata-rata, dan itulah mengapa Vietnam kalah 3-0 di kandang sendiri. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.